Halo guys, gimana kabarnya? Masih suka beli sepatu KW demi menuhin gengsi lo? Selamat datang lagi di konten Detective Show. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang bikin gue rasa banget nih, yaitu maraknya penjualan sepatu KW yang ngakunya ori. Ini barang-barang tadi ori apa, Mas? Ori reject, Kak. Ori reject ya? Jadi kita dari barang display sama dosbooknya nggak ori. Karena gue nggak mau misu-misu doang, gue mau coba berangkat dan berusaha objektif buat masalah ini. Gue nggak mau bikin persepsi yang akhirnya gue mendukung pihak manapun. Yang jelas fenomena itu terjadi dan perlu ditelusuri lebih jauh, biar lu bisa aware dan bisa ngambil sikap sendiri buat fenomena ini. Jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung aja masuk ke pembahasannya. Seperti yang lo tahu, mungkin banyak banget yang jual sepatu KW di Indonesia ini. Hal ini tuh jadi wajar, yang bisa lo lihat di gerai jualan online ataupun offline. Produk sepatu KW ini tuh udah menjamur banget gitu. Sesuai data yang beredar aja, kalau pasar sepatu sneaker palsu itu udah nyampe 450 juta US dollar atau sekitar 6,6 kuadriliun lah. Itu yang ada di dunia. Mungkin baru kerasa di Indonesia pas banyaknya berita tentang sepatu palsu impor dari Vietnam yang banyak masuk ke Indonesia. Ya mungkin warga Indonesia bisa resah sama hal itu. Tapi masa mau dilupain? Kalau di Indonesia juga, ya pasti ada juga oknum yang nge-KW-in sepatu ini. Sepatu sport asal Vietnam membanjiri pasar lokal dan dijual murah dengan kualitas KW1. Asosiasi Persepatuan Indonesia menduga sepatu-sepatu tersebut merupakan barang selundupan. Kalau mungkin lo tahu, di Indonesia sendiri penanganan sepatu KW itu bisa dibilang nggak maksimal, nggak kayak yang dilakuin sama negara-negara di Eropa. Kemarin-kemarin, Uni Eropa itu sempat ngebabat habis praktek penjualan KW yang masuk ke negara mereka. Bukan tanpa sebab, mereka ngelakuin itu emang buat ngebasmi produk palsu di wilayah mereka. Menurut gua, mereka itu lagi nunjukin integritas buat ngejaga wilayahnya biar nggak dimasukin sama tangan-tangan jahil penjual KW. Itu bagus. Nah tapi kan kalau di sini dengan bukti banyaknya barang palsu beredar dan taunya kalau impor itu dari luar negeri, ini tuh bakal nunjukin kalau pihak berwenang di sini tuh nggak peduli masalah perkawinan ini. Padahal kemarin tuh udah keren dan gue apresiasi banget mau ngebasmi thrift ilegal. Tapi ujung-ujungnya sekarang juga masih ada yang jualan thrift. Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai menggerebek penyimpanan pakaian bekas impor. Sekarang itu banyak yang rebranding aja dan ganti nama biar nggak disangka jualan barang thrift. Ya, akal-akalan penjual sepatu lah, selalu ada. Dan faktanya juga, gue udah pernah bilang kalau produsen maupun si penjual sepatu KW ini tuh bisa dilabelin sebagai toko UMKM sepatu di Indonesia. Gak tahu gimana dinamika perizinan buka usaha di sini, tapi ini menandakan kalau kurasi dari yang pihak berwenang pun emang kurang gitu. Bukan mau nyalahin atau nyinyir, ini cuman sebagai bentuk kritis saja tentang fenomena ini. Kalau emang itu menjadi legal dan terdaftar di hukum, logisnya cara ilegal apapun yang dilakukan si pelaku, ya bakal dinilai tetap legal-legal aja dong. Kapan sih pihak berwenang negara ini mau repot-repot buat kurasi barang yang dijual itu apa, dari mana, benar atau palsunya? Ya kayaknya mustahil aja gitu. Hal kayak gini bakal dilakuin. Pada prinsipnya tidak ada larangan untuk diperdagangkan di dalam negeri. Namun demikian, impor pakaian bekas dan barang bekas lainnya secara tegas dilarang impor sesuai dengan Permendak nomor 18 tahun 2021. Dengan kondisi kayak gini mungkin udah ada di kata mustahil lah buat ngeberantas barang KW atau ngemusnahin barang KW di pasaran. Bukan gak bisa ya, tapi bakal terus regenerasi aja gitu. Secara tersirat, penjualnya dilabelin legal juga, pemasok barang KW-nya itu banyak banget. Dan fakta kualitas dari barang KW ini udah 11-12 sama barang orinya. Jadi ya lo mau berharap kayak gimana pun agar produk KW ini diberantas, kayaknya nggak bakal pernah kejadian deh. Terlebih lagi emang pasarnya juga ada di Indonesia. Siapa sih pasarnya produk KW ini? Ya masyarakat kita. Kalau ditanya lebih dalam, kenapa gitu produk KW ada di Indonesia? Ya jawabannya kita. Masyarakat yang emang suka gengsi dan gak ada budget buat beli yang ori, tapi pengen tetap kelihatan keren. Sederhananya ya produk KW ini jadi opsi yang solutif buat nyerang kebutuhan dasar orang-orang, yaitu budget. Siapa yang gak seneng kalau dapetin sepatu yang kualitasnya udah mendekati dan dapat harga murah? Terlebih juga emang orang Indonesia umum itu nggak ngerti-ngerti amat masalah sepatu. Jadi yang penting bisa dipakai aja udah cukup. Ya wajar kalau penjual KW ini selalu rame sama si pembelinya. Demand-nya ada, pasar diciptakan, transaksi terjadi,
Ya sesimpel itu gitu. Tapi buat buktiin kalau emang masyarakat umum Indonesia ini nggak ngerti sepatu dan dimanfaatin sama si penjual KW ini, gue udah dikit-dikit ambil conversation sama salah satu pentolan sepatu. Ya orang-orang juga nggak bakalan paham. Dilihat siluetnya bagus aja udah cukup. Tambahin box-box yang bikin sendiri juga udah pada yakin kalau itu ori. QR juga ya bikin sendirilah. Mereka pada seneng kalau QR bisa tembus Google. Justru yang dimanfaatin sama penjual KW itu kan marketnya ini, yang nggak sadar sama kualitas atau keaslian barangnya. Mau para influencer ngasih paham bagaimanapun juga, orang bakal susah paham, bro. Jadi masyarakatnya sendiri emang nggak bisa keep up buat minimal tahu knowledge tentang sepatu, yang akhirnya bisa dibohongin sama istilah-istilah penjualan. Ada yang bilang barang premium lah, ada yang bilang ori reject lah, apalah itu, yang jadinya cuman politik bahasa aja yang digunain sama mereka biar barang-barangnya kelihatan ori. Ini juga yang bikin resah karena banyak banget yang nanya, Bang, ori reject tuh ori bukan? Bang, premium tuh ori bukan? ya bukan. Kayak akhirnya tuh kemakan sel aja sama penjual-penjual ini. Mereka pakai politik bahasa aja buat ngeyakinin pembeli yang emang udah seharusnya gitu juga kan. Ya namanya juga penjual, punya banyak akal. Terus apalagi bisa lo lihat di online-online itu biasanya ada yang jual Converse 55 ribuan. Dibilang deskripsinya BNIB lah, dijamin ori lah. Tapi pas ditanya, mereka jawabnya tangan pertama pabrik lah, yang akhirnya bisa murah. Make sense sih, soalnya ya benar dari pabrik, cuman pabrik KW mungkin. Tim kita juga udah pernah buat ngebedah sepatu KW, buat nge-proof kalau emang kualitas KW itu jelek bro. Tapi anehnya, penjualannya itu bisa sampai ratusan. Berarti jadi marketing berhasil dong bagi para penjual KW ini. Iyalah, mereka dapatnya cuan. Tapi kita Dapatnya barang mainan. Ya bahasa-bahasa gitu kayak BNIB, BNWB, pernah jadi bahasa culture di tahun 90-an. Mereka jual di situs dan emang diburu. Pakai bahasa gitu-gitu juga, tapi nggak murah juga sih. Market ada, permainan cantik si penjual KW-nya juga mantap. Masyarakat kurang bisa paham dan gak ngerti soal sepatu. Ini tuh udah jadi modal yang cukup buat produk KW bisa tetap abadi di Indonesia. Lo udah tahu kalau misalkan banyak praktik-praktik penjual KW itu yang emang bikin lo dalam situasi yang dipermainkan. Kalau lo nggak masalah sama itu ya nggak apa-apa gitu. Ini juga berlaku buat para budak brand yang beli sepatu harus ori. Ya mungkin lo nggak sadar juga lagi dipermainin sama brand sepatu biar lo beli. Entah itu branding yang gila-gilaan atau apa ya bebas. Cuman yang namanya penjual ya semuanya juga pakai strategi kan. Termasuk yang ngejual KW. Perlu lo pikir lagi deh buat naro pride. Ada yang bilang nggak apa-apa sepatunya jelek, yang penting ori ya silahkan. Ada yang bilang nggak apa-apa KW, yang penting kualitasnya oke. Ya nggak apa-apa juga. Itu udah jadi subjektif lo sendiri-sendiri. Asal gak usah saling ngehina pride orang-orang aja. Opsi lanjutan yang bisa gue saranin buat dapetin originalitas ya beli produk lokal. Gue dukung kok produk lokal yang emang beneran bagus. Gak banyak gimmick tapi punya artikel yang beneran keren. Mereka itu opsi buat lo yang punya budget pas-pasan buat dapetin sepatu yang seenggaknya kualitasnya bagus. Gue bisa bilang kualitas produk lokal bisa sebanding sama produk luar. Cuman ya emang mereka butuh dukungan dan atensi aja dari marketnya. Gue juga yakin sama satu hal, kalau market produk KW di Indonesia ini pindah ke produk lokal, mungkin gak usah nunggu KW diberantas. Pasarnya juga bakal hilang sendiri, betul? Tapi ya apa mau dikata, orang Indo yang gengsian ini pasti milih produk luar buat dijadiin pilihannya, buat dibanggain dan buat jadi ajang pamer pastinya. Ya hopeless juga sih sama fakta ini. Gue udah banyak bahas tentang ini, semoga aja lo bukan termasuk orang yang gengsian yang gue maksud. Bisa gue bilang kalau produk KW ini bakal abadi di Indonesia selama mindset orang-orang Indonesia masih mikirin gengsi dan nganggep derajatnya bakal keangkat kalau pakai barang-barang branded. Meski KW buat menuhin nafsunya, mereka bakal tetap beli sepatu KW, betul? Berapapun opsi yang ditawarkan barang KW bakal tetap abadi selama masyarakatnya nggak aware soal masalah ini. Hal ini juga didukung sama para penjual KW yang bisa ngejual barangnya dengan apik. Mereka nggak asal jual barang palsu tapi emang ngasih yang kualitasnya mirip juga dan pakai politik-politik bahasa yang berbau marketing. Sampai akhirnya masyarakat bakal percaya kalau barangnya itu ori. Ya karena nggak mungkin juga gitu ada penjual KW yang ngaku barangnya KW, ya nggak? Intinya gue berdoa yang terbaik. Gue nggak mau pro kemana-mana. Ini cuma penyampaian opini yang perlu lo tentuin sikap apakah lo bakal tetap beli KW demi gengsi atau maksain beli ori dan sakit hati sama KW yang kualitasnya mirip-mirip. Atau pindah ke produk lokal, lupain gengsi dan bisa bantu berantas KW secara perlahan. Bebas. Itu yang lo tentukan karena dunia sepatu yang bisa ngubah cuma pasarnya. Mau ada produk lokal sebagus apapun, kalau pasarnya nggak ada, ya sama aja bohong. Masa depan industri sepatu itu ada di tangan lo.